Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masuk materi kedua TIU, yaitu penalaran logis atau silogisme. Soal ini juga pasti muncul ya. Biasanya ada juga penalaran analitis. Tapi sebelum ke analitis kita ke silogisme. Jadi di sini adalah penarikan kesimpulan. Jadi nanti akan ada dua premis atau dua preposisi yang akan digabungkan menjadi satu. Jadi di sini ada tiga cara, yaitu modus ponens. Di sini ada P maka Q, kemudian P hasilnya adalah Q. Kemudian modus tollens P maka Q, di sini negasi Q, maka hasilnya negasi P. Nah, yang umum yang sering keluar itu adalah silogisme, yaitu P maka Q, Q maka R. P-nya ini bisa kita coret sehingga P maka R. Itulah untuk teorinya, ya. Ya, kita lihat langsung ke soal supaya lebih gampang kita dalam menentukan permasalahannya. Kita lihat soal nomor 1. Ya, di sini jelas terlihat premis 1, jika Andi rajin belajar maka Andi juara kelas. Andi rajin belajar. Jadi seperti tadi kita lihat di sini yang berlaku di situ adalah modus ponens. Kenapa seperti itu? Kita kembali lagi karena dia P maka Q. Jadi kita misalkan jika Andi rajin belajar itu P, maka Andi juara kelas Q. Ya, di sini jika Andi rajin belajar ini P, maka konklusinya atau jawabannya adalah Q. Apa Q-nya? Maka Andi juara kelas. Itu dia ya. Nah, jadi kita misalkan ini jika Andi rajin belajar P, maka Andi juara kelas. Itu dia ya. Kemudian soal yang kedua. Ya, soal yang kedua, jika Andi rajin belajar, kita buat langsung P, maka Andi juara kelas. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Nah ya, Andi rajin belajar. Ya, ini dia. Atau kita ganti menjadi Andi tidak rajin belajar. Iya. Maka jawabannya Andi tidak juara kelas. Iya, tidak juara kelas. Itu, ya. Masuk kita ke soal ketiga. Di sini jika Andi nakal, P maka Q. Ya. Maka ibu marah Q-nya. Ibu marah ini Q. Maka Andi tidak dapat uang saku. Nah, jadi dari sini kita kembali lagi kita cek. Nah, dia P maka R. Maka atau langsung kita coret. Snap. Berarti jika Ani nakal, maka Ani tidak dapat uang saku. Dapat uang saku. Itu dia ya. Jadi secara umum seperti itu. Ya, kita ke soal pilihan gandanya. Di sini ada beberapa soal. Iya. Yang pertama di sini apel merah lebih manis dari apel hijau. Ya, jadi apel merah ini lebih manis dari apel hijau. Apel yang lebih manis harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Jadi ketika kita menggabungkan dua buah kalimat ini, dua-duanya harus masuk. Ya, jadi kalau dia secara kata-katanya
Jadi apel merah ini harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Itu dia. Karena apa? Apa di sini yang bisa disatukan adalah manis ini tadi. Jadi jangan kita ulangi lagi manisnya di kesimpulan. Di sini ada apel hijau yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Salah ya. Kenapa? Karena apel merah yang lebih mahal. Kemudian yang B, apel merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Nah, jadi ini jawaban yang tepat ya. Apel merah lebih mahal dan banyak dibeli orang, ya. Itu dia. Kalau apel merah lebih banyak dibeli orang dan lebih manis, ini sepertinya benar gitu, tetapi ya lebih manisnya ini kok ada lagi gitu, sementara ini kita hilangkan, kita ambil mahal dan lebih banyak dibeli orang. Jadi dia harus merangkum dua buah kalimat atau dua buah preposisi tadi. Itu dia. Kemudian kita lihat di soal kelima. Semua bunga di Taman Si Bio-Bio berwarna merah ya. Semua bunga di Taman Si Bio-Bio ini berwarna merah. Semua putri suka bunga. Leni Ana membawa bunga biru. Kesimpulan yang tepat apa? Taman Si Bio-Bio, kalau A Taman Si Bio-Bio ada bunga birunya. Ini udah jelas salah. Ya. Kenapa? Karena Si Bio-Bio itu semua. Sini ada semua ya, bukan sebagian. Kalau tadi sebagian bisa. B, bunga yang dibawa Leni Ana bukan dari Si Bio-Bio. Iya, ini yang pasti jawabannya. Kalau Leni Ana tidak suka bunga, dia suka bunga ya, karena semua putri suka bunga. Putri ini maksudnya perempuan gitu. Putri tidak suka bunga merah, ini tidak dijelaskan di dalam preposisi. Itu dia ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah. Nah, ini barang pecah belah adalah barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak digolongkan ke dalam kategori pecah belah. Ini walaupun agak beribet kata-katanya, tapi pokoknya yang pecah itu ya bila dia pecah itu ya mudah jatuh. Bila pecah bila jatuh ya pecah belah. Kalau dia tidak mudah pecah, ketika jatuh dia tidak pecah belah gitu. Gelas buatan PT Mirror tidak dapat pecah kalau jatuh. Nah, walaupun dia ini ya, masa nggak jatuh gitu ya. Kita lihat dia kenyataannya ada di pernyataan ini gitu. Gelas produksi PT Mirror mudah pecah. Tidak, karena di sini dijelaskan kan, gelas buatan PT Mirror tidak dapat pecah, berarti ini salah. Gelas produksi PT Mirror tidak termasuk barang pecah belah. Ini ya, jawabannya B. Kenapa? Karena dia tidak pecah kalau jatuh. Kalau C, gelas produksi PT Mirror tidak mungkin pecah. Ini salah, masa nggak mungkin? Nggak. Di sini tidak ada seperti itu kata-katanya. Apalagi nih, C dan D ini mirip. Ya, itu dia. Kemudian kita masuk ke soal ke-7 ya. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Ada dua ya, semua murid pandai berhitung dan sopan. Jadi murid itu selain pandai berhitung juga harus sopan. Dan ini tidak sopan tetapi pandai berhitung. Jadi ketika mau dikaitkan dia murid atau tidak, yang pasti dia bukan murid, karena semua murid itu dua dia, pandai berhitung dan sopan. Jadi mana? Yang A, Dani adalah murid yang tidak sopan. Gimana itu? Tidak bisa, karena murid ini harus pandai berhitung dan sopan. Di sini salah ya muridnya. Dia bukan murid. Dani adalah seorang yang tidak sopan. Ya, ini cuman ini aja dia. Ambil sini berarti salah. Dani adalah seorang murid yang pandai berhitung. Ya, dia ngambil dari sini aja. A dan B itu ngambil kalimat yang kedua.
Dani adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Nah, dia lebih cocok C. Ya, dia bukan murid. Kenapa? Karena dia tidak memiliki dua kategori, berhitung dan sopan. Tetapi dia pandai berhitung gitu. Ya. Oke, itu dia soal nomor 7. Kemudian kita masuk soal nomor 8. Nomor 8 ini sedikit saya jelaskan. Jadi ada dia preposisi. Biasanya ini ada kata semua dengan sebagian ya. Biasanya kalau semua dengan semua itu akan menghasilkan kesimpulannya semua. Kemudian semua dengan sebagian, kalau soal-soal dulu biasanya jawabannya sebagian, tapi soal yang sekarang bisa saja semua, tergantung logika kalimat. Nah, bisa semua ini, tergantung logika kalimat. Nah, jadi semua ini sama dengan setiap atau seluruh. Kalau dia sebagian ini ada lagi. Sebagian ini bisa sementara, bisa beberapa. Nah, ini kawannya ya. Bisa ada gitu. Nah, ini namanya partikular. Nah, ini dia. Partikular namanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini semua dengan sebagian, biasanya hasilnya sebagian, tapi kita tengok dulu konteks kalimatnya. Oke, semua radio memakai baterai, sebagian radio tidak memakai antena. Nah, jadi di sini semua jawabannya ada, berarti partikular. Partikular artinya ini dia ya, sebagian, sementara, beberapa ada. A. Ada radio yang tidak memakai antena panjang, memakai baterai. B. Ada radio yang tidak memakai antena panjang, tidak memakai baterai. Ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah ini. Kemudian ada radio yang memakai antena panjang, tidak memakai baterai. Ini salah. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah A ya. Karena apa? Ada radio yang tidak memakai, ini dia, tidak memakai antena panjang ini, kita buatkan kemari. Nah, memakai baterai ini kita kaitkan kemari. Ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Ya, kita masuk ke nomor 9. Semua penumpang bus memiliki, ya ini semua ya. Semua penumpang bus memiliki kartu langganan kendaraan umum. Tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki. Jadi tidak ada karyawan di pabrik sepatu yang memiliki kartu kendaraan umum. Jadi kalau tidak ada, berarti mereka tidak menjadi penumpang bus. Ya, karena setiap penumpang bus, semua ini pula, semua penumpang bus memiliki kartu. Jadi di sini tidak ada karyawan pabrik sepatu yang memiliki kartu langganan. Nah, jadi di sini A, tidak ada karyawan pabrik sepatu yang tidak menjadi penumpang bus kota. Ini tidaknya dua kali. Jadi ini bisa kita artikan bahwa semua karyawan itu menjadi penumpang bus kota. Jadi tidaknya ini jadi positif dua-dua. Berarti ini salah. Kemudian yang B, tidak ada karyawan yang tidak memiliki kartu langganan umum. Wah, tidak ada karyawan. Nah, ini dia cuma hanya mengambil kalimat kedua. Ini salah. Dia tidak mengambil ada kalimat pertama. Tidak ada karyawan pabrik sepatu yang menjadi penumpang bis kota. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah C. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kartu kendaraan umum. Jadi kalau tidak memiliki kartu kendaraan umum berarti ya dia tidak menumpang bis kota. Itu dia ya. Oke, kemudian nomor 10. Jika Riana memakai baju hitam, maka ia akan memakai. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Jika Riana memakai
baju hitam, maka ia memakai celana coklat. Jika Riana memakai celana coklat, maka Sari memakai celana hitam. Nah, ini kita harus runut nanti dari bawah ke atas. Sari memakai celana pink. Oke, ketika Sari memakai celana pink, berarti Sari tidak memakai celana hitam. Ketika tidak memakai celana hitam, maka Riana tidak memakai celana coklat. Kita tambahkan tidak di sini. Jika Riana tidak memakai celana coklat, maka Piana tidak memakai baju hitam. Nah, jadi dia kembali ke atas. Jadi tidak memakai. Riana tidak memakai baju hitam, maka jawabannya adalah A. Begitu dia ya. Ini sebagian soal silogisme nanti dipelajari. Mudah-mudahan nanti latihannya ini ada ya. Ada soal latihan, ada 2 soal. Nanti coba ini adik-adik jawab, nanti bisa dijawab di YouTube. Mudah-mudahan akan ada video berikutnya lanjutan silogisme ataupun materi TIU, TWK dan TKP yang lain. Jadi bimbel kita selain bimbel offline, artinya bimbel tatap muka di Rantau Prapat Labuan Batu, kita ada juga bimbel online via Zoom, dan sudah dari tahun 2019 sudah kita buka bimbel kita ya. Jadi coba ini ada 2 soal dijawab untuk latihan. Mudah-mudahan nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.